1,5 tahun Indonesia menggaungkan perang melawan pandemi. Seluruh lapisan masyarakat bahu-membahu berjibaku menghadapi pandemi. 100.000 lebih nyawa melayang akibat pandemi. Lantas sudah seberapa jauhkah bangsa ini melangkah? Dan seperti apa pula perjuangan bangsa Indonesia menghadapi pandemi virus corona? Berikut kami hadirkan laporan khusus 76 tahun Indonesia Merdeka dalam Indonesia Bangkit melawan COVID-19. Pemirsa, 1,5 tahun sudah Indonesia berjibaku memerangi pandemi. Lebih dari 100.000 orang meninggal dunia. Bahkan ekonomi Indonesia ini harus jatuh bangun melewati jurang resesi. Seluruh komponen masyarakat Indonesia bersatu, menolong sesama, saling menguatkan untuk bersama-sama merdeka dari pandemi COVID-19. Berikut kami hadirkan laporan khusus 76 tahun Indonesia Merdeka dalam Indonesia Bangkit melawan COVID-19. Saya telah menyampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19 yang sekarang kita sebut sebagai kasus 1 dan kasus 2. Masih terekam jelas dalam ingatan rakyat Indonesia. 2 Maret 2020 pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dalam waktu 1 bulan pandemi COVID-19 menyebar di 34 provinsi. Pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan PSBB pada 10 April 2020. Lalu untuk mencegah meluasnya penularan virus corona, pemerintah menerapkan larangan mudik pertama kali di tahun 2020. Tak disangka, kasus COVID-19 kian masif seiring dengan temuan klaster baru. Juli 2020, bulan keempat pandemi, kasus COVID-19 mencapai 100.000 kasus. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Pada 26 Januari 2021 atau tepatnya 330 hari sejak kasus pertama COVID-19 di tanah air, tercatat 1 juta kasus. Lalu 146 hari kemudian menjadi 2 juta kasus COVID-19 di tanah air. Masuknya varian baru virus corona yakni varian Delta ini mempercepat penambahan kasus COVID-19 menjadi 3 juta kasus hanya dalam kurun waktu 31 hari saja. Pergerakan kasus COVID-19 yang kini telah berada di angka lebih dari 3,8 juta kasus. Ini tentunya sempat mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di Asia bahkan di dunia. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia berimplikasi terhadap tingginya angka kematian. Indonesia sempat mencatatkan angka kematian tertingginya selama pandemi di tanggal 27 Juli 2021, yakni mencapai 2.069 kematian per hari. Sangat disayangkan, bagaimana Indonesia berkali-kali mencetak rekor sebagai negara dengan angka kematian harian tertinggi di dunia. 4 Agustus 2021, angka kematian akibat pandemi COVID-19 melampaui 100.000 nyawa. Dari total tersebut, 640 diantaranya adalah tenaga kesehatan dan juga dokter yang gugur akibat COVID-19. Duka mendalam juga dirasakan oleh orang-orang yang kehilangan keluarga tercintanya akibat COVID-19. Hingga Juli 2021, data Satgas Penanganan COVID-19 mencatatkan setidaknya ada 11.045 anak yang menjadi yatim piatu. Roda kehidupan terus berjalan. Begitu banyak orang kehilangan mata pencaharian dan kini berjuang demi menafkahi keluarga. Tak dibungkiri, pandemi berdampak pada seluruh sektor kehidupan. Pertumbuhan ekonomi terperosok minus 2 kuartal berturut-turut. Indonesia masuk jurang resesi pertama kali terjadi sejak 22 tahun terakhir. Penutupan kegiatan usaha membuat pelaku usaha pun kian terpuruk.
Namun datang kabar baik di awal Agustus 2021, pertumbuhan ekonomi kumulatif mencapai 7,07% dan ini artinya Indonesia selamat dari jurang resesi. Di balik kesulitan, pandemi mengajarkan bangsa Indonesia menjadi lebih peduli, membantu sesama, dan memiliki semangat kebersamaan untuk bersatu, bangkit melawan COVID-19. 76 tahun merdeka, Indonesia bangkit. 76 tahun Indonesia merdeka. Seluruh rakyat Indonesia bersama-sama memerangi virus corona. Selama hayat masih dikandung badan, Indonesia pun akan terus mampu memelihara harapan untuk bersama-sama bangkit melawan COVID-19. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Selina Koutiki dan Jamie Jasin, terima kasih dan sampai jumpa.